Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhanian. Ini saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi datar. Namun di sini yang saya jelaskan khusus untuk bangun ruang sisi datar bagus. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini, kompetensi dasar 3.9 memetakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yakni kubus, balok, prisma, dan limas. Dan 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar untuk kubus, balok, prisma, dan limas serta gabungannya. Nah, di sini saya menjelaskan untuk mengetahui ciri-ciri luas permukaan dan volume kubus. Nah, ini untuk kenapa kita harus mempelajari tentang ciri-ciri luas permukaan dan volume kubus. Ini biasanya di sebuah kilas sebuah ruangan. Di sini sebuah ruangan itu biasanya bentuknya seperti apa? Jika dari bentuknya itu kan misalnya temboknya itu bentuknya persegi sama-sama dan ukurannya dari panjang dan lebarnya itu sama, kita bisa dikatakan ruangan tersebut bentuknya seperti kubus, bukan seperti tapi ruangannya berbentuk kubus. Nah, biasanya untuk temboknya, untuk hubungannya dengan luas permukaan temboknya, biasanya kalau dicat itu membutuhkan cat berapa, di situ kita menghitungnya dengan luas permukaannya itu berapa, dan volumenya misalnya kita akan mengisi air di sebuah bak mandi, bentuknya kubus. Nah, itu kita harus mencarinya berdasarkan volume dari kubus itu, maka airnya itu ada berapa. Itu kita masuk ke materinya ya, apa yang kalian ketahui tentang gambar di atas. Nah, di sini untuk gambarnya sendiri itu adalah sebuah kardus yang bentuknya kubus. Karena kenapa ini bisa dikatakan kubus? Karena untuk sisinya itu bentuknya persegi. Nah, ini kita lihat untuk ciri-cirinya ya, kita identifikasi. Nah, ada berapakah sisi pada kubus di samping dan bagaimana bentuk sisi semua kubus di samping. Nah, ada berapa sisi-sisinya? Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena di sini sisinya ada 6, bentuknya bagaimana? Bentuknya di sini persegi dengan ukuran yang identik. Nah, karena sisinya ada 6, kita bisa melihat untuk titik sudutnya ada berapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lanjut. Nah, di sini jika dilihat dari kerangkanya, mana yang disebut rusuk dan ada berapa rusuk kubus samping. Nah, untuk rusuknya itu yang ini, sebagai kerangka dari kubus itu sendiri. Nah, ada berapa rusuknya itu kita hitung saja di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini untuk rusuknya sendiri ada 12. Nah, sebentar, ini sedikit agak sulit ya, kalian bisa mengidentifikasi sendiri, tapi saya di sini ada bantuan untuk terdapat persegi panjang WXYZ ya. Ini WXYZ itu merupakan diagonal bidang dari sebuah kubus. Nah, kalian bisa mencari nanti ada berapa selain persegi panjang WXYZ ini yang terdapat pada kubus. Ini juga terdapat di sini juga ada garis WZ ya, ini garis putus-putus warna biru ini. Nah, selain dari WZ ini, WZ ini merupakan diagonal ruang ya. Nah, selain WZ ini ada berapa diagonal ruang pada suatu kubus. Nah, sekarang kita cek apakah benar itu jawaban dari kalian. Di sini kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi dengan ukuran identik. Nah,
Untuk kubus sendiri memiliki 12 tusuk sama panjang. Nah, kenapa 12 sama panjang? Karena ya tadi itu bentuk dari sisi-sisinya itu kan berbentuk persegi, maka rusuknya juga sama persegi kan sisi-sisinya sama panjang. Nah, untuk titik sudutnya 8 dengan sudut yang sama besar. Untuk bidang diagonal, nah di sini ada 6, sementara untuk diagonal ruang memiliki 4 diagonal ruang. Nah, sekarang kita masuk ke luas permukaan. Nah, untuk luas permukaan sendiri kita pertama-tama kita harus memecah kubus itu menjadi jaring-jaring kubus. Nah, untuk jaring-jaring kubus yang dibuat, di sini ada animasinya ya. Nah, cara membuat jaring-jaring kubus kan digunting 3 rusuk alas, 3 rusuk atas, dan 1 rusuk tegaknya. Nah, di sini saya berikan untuk luas dari masing-masing jaring-jaring ini, luasnya dari usia perseginya itu sama, L1, L2, L3, L4, dan L6. Nah, buktinya apa? Nah, seperti ini kan jaring-jaring kubus ya. Karena di sini semuanya persegi, maka luasnya ya pasti sama. Karena tadi dari ciri-ciri juga memiliki 6 sisi yang memiliki bentuk persegi dengan ukuran yang identik ya. Maka luasnya dari L1 sampai L6 itu sama. Nah, maka luas permukaan kardus atau luas permukaan kubusnya sendiri L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 ditambah L5 tambah L6. Nah, kita jumlahkan karena sama ya, maka kita bisa persingkat dari 6 kali L1. Nah, L1 sendiri kan kita misalkan suatu persegi itu sisinya S kali S ya, sisi kali sisi, maka bisa kita tulis 6 kali S kali S itu. Nah, sekarang lanjut bagaimana cara menghitung volume. Nah, untuk menghitung volume dapat dicari menggunakan kubus satuan seperti gambar di bawah. Kubus satuan itu seperti apa? Kubus satuan itu kubus yang memiliki rusuk. Untuk rusuknya ukurannya satu satuan. Nah, kita dihitung ini volumenya itu 1. Nah, bagaimana jika ukurannya seperti ini dengan rusuk ukurannya 2? Ini kita lihat untuk animasinya ya. Ada berapa di sini untuk kubus satuan yang mengisi kubusnya ini. Nah, kita hitung saja di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kubus yang memiliki rusuk 2, kubus satuan yang mengisi kubus ini adalah 8. Nah, namun bagaimana jika ukurannya itu 100? Pasti kalian kesulitan ya, dan tapi kita juga kesulitan untuk menghitung jika satu-satu itu tadi. Nah, kita cari contoh yang sedikit lebih mudah saja. Nah, ini ukurannya 3. Nah, di sini sudah terisi 6 kubus satuan. Nah, untuk terisi penuh untuk di bawah ini alasnya itu ada 9. Bisa kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 1, 6, 7, 8, dan 9 di sini. Nah, dalam satu baris itu terdapat 3 kubus satuan. Nah, dari 3 baris ini ada 3 kolom ya. Ada satu baris itu ada 3 kubus. Nah, dari alas ini terdapat 3 baris, maka didapatkan banyak kubus satuan dalam satu baris dikali banyaknya baris. Nah, banyak kubus satuan dalam satu baris kan 3. Nah, banyak barisnya juga ada 3, maka 3 kali 3 9. Nah, dari kubus ini kan tingginya ada 3, maka dapatkan banyak lapisannya ada 3 kan, maka didapatkan 3 kali 3 kali 3 sama 27. Dari permasalahannya tadi mendapatkan rumus untuk volume kubus itu sendiri
kali es dengan tusuknya skala S. Nah, sekarang untuk latihannya, bagaimana luas permukaan dan volume kukus di samping dengan ukuran tusuknya 5 cm. Nah, untuk volume luas permukaannya kita masukkan dari rumus yang tadi, 6 kali S kali S, 6 kali 5 kali 5 sama dengan 150 cm persegi. Untuk volumenya S pangkat 3 dari 5 pangkat 3 dan lakukan 1,5 cm kubik. Sekian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.